Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thumma taqulul ayatu, kemudian ayat berkata, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang yang beriman setelah mengerti dan mengetahui perumpamaan yang datang dari Allah sekalipun sekecil seperti seekor nyamuk, faya'lamuna, mereka meyakini dan mengetahui annahul haq, bahwa perumpamaan seperti itu adalah hak, adalah kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i, mereka itulah orang yang beriman, biimanihim wa taqwahum, berkat keimanan dan ketakwaan mereka, ba'iduna 'anil lujajati wal 'inadi wal haqdi lil haqiqati, mereka jauh dari pembangkangan, jauh dari penyimpangan, kedengkian dan kebencian terhadap hakikat dan kebenaran. Artinya orang beriman menerima sekalipun perumpamaan dari Allah sangat hina, itu seekor nyamuk, maka orang beriman pasti menerima itu hak dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang besar tentunya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, musyrik, munafik, fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa sih sebenarnya Allah inginkan dengan perumpamaan seperti ini? Jadi apa yang Allah inginkan dengan adanya perumpamaan seperti ini yang sangat hina dan kecil ini, seperti seekor nyamuk? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, dia itu Allah menyesatkan banyak orang dan juga berhidayah banyak orang dengan perumpamaan tersebut. Fayujibuhumullahu bi'ibaratin qasiratin tahsimul mawqifa wa taqul wa ma yadhillu bihi illa al-fasiqin. Kemudian Allah menjawab kritikan mereka itu dengan ungkapan yang singkat dan padat yang merontokkan sikap mereka dan Allah. Atau ayat berkata, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah tidak akan menyesatkan melainkan orang yang fasik yang menjadi tersesat. Hidayatullahi wa idlaluhu, hidayah Allah dan penyesatannya. Al-hidayatu wa dhalalatu fil mafhumil qur'ani la ya'niyani al-ijbaru ala intikhabi tariqis sahihi awil khati'i. Bahwa hidayah dan kesesatan itu merupakan mafhum dan istilah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Dan hidayah dan kesesatan itu bukan bermaksud, bukan artinya adalah pemaksaan dalam memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Artinya jalan yang salah ataupun jalan yang benar itu merupakan pilihan si mukallaf, si manusia itu sendiri. Adanya hidayah, adanya dhalal, bukan berarti manusia itu dipaksa untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang baik. Tidak. Itu ikhtiar manusia, itu pilihan manusia secara bebas. Bal innal hidayata al mafhumata min al ayat muta'addidati ta'ani tawaffura subilis sa'adati. Dan yang dimaksud hidayah yang sesuai dengan pengertian ayat Al-Quran yang bermacam-macam adalah maksudnya yaitu tawaffuru subilis sa'adah, terpenuhinya jalan-jalan untuk mencapai kepada kebahagiaan. Wal idlalu, yakni adapun idlal penyesatan, yaitu zawalul ardhiyatil musa'idatil hidayah, hilangnya potensi, hilangnya kesempatan yang dapat membantu seseorang mendapat hidayah. Duna yakun hunaka ijbarun fil masalah, tanpa sedikit pun adanya paksaan dalam hal tersebut. Tawaffurus subuli alladzi nusammi at-taufiq wa zalu hadhihi subuli alladzi nusammi salbu taufiq huma natijatu amal insan nafsi. Terpenuhinya jalan-jalan yang kita namakan adalah sebagai taufik, dan hilangnya jalan-jalan tersebut
yang kita namakan adalah sebagai salbu taufik, dicabutnya taufik. Kedua itu yaitu taufik atau taufur subul, dan juga salbu taufik, dicabutnya taufik. Itu keduanya merupakan hasil daripada amal perbuatan manusia itu sendiri. Artinya manusia mendapat taufik, dia berhasil, adalah usaha dia. Dia gagal misalnya, tidak berhasil, itu pun upaya yang dia lakukan. Falau manahallahu fardan taufiqal hidayati aw salaba min ahadin hadha taufiq fa innama dhalika natijatul a'malil bashirati li hadzal fadi aw dzaka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan hidayah kepada seseorang, atau Allah mencabut hidayah dari seseorang, baik Allah memberikan hidayah ataupun mencabutnya, itu merupakan natijah, merupakan hasil dari amal perbuatan orang tersebut, ya. Yaitu karena efek daripada perbuatan orang tersebut, maka Allah memberi hidayah, atau Allah tidak memberikan hidayah, itu kesesatan. Artinya adanya hidayah dan kesesatan itu ulah manusia sendiri, atau usaha dan upaya manusia itu sendiri. Al-fasiqun, adapun istilah fasik yaitu humul munharifuna an tariqil ubudiyah, itu orang-orang yang menyimpang dari jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal fisqa fil lughati ikhrajun nawa minat tamri thumma intaqala ila al-khuruji an tariqillahi. Karena al-fisq yaitu maknanya secara bahasa adalah keluarnya biji dari tamar. Ya. Misalnya kita makan kurma, tamar ada bijinya. Ketika bijinya keluar disebut apa? Fisq, fasaqa, yafsiqu fisq atau fus. Thumma intaqala ila al-khuruji an tariqillah. Kemudian dia itu keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fusuk itu artinya seseorang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan hak pada jalan yang tidak hak, jalan yang menyesatkannya. Kemudian ayat ke-27. Kita masuk pada halaman 42, tafsir ayat ke-27 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa bisuduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna 'ahdallah, mereka itulah orang yang membatalkan atau melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian mereka dengan Allah itu kuat, kokoh. Dan mereka sudah saling berjanji untuk menjalankan perintah Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi, tetapi mereka memutuskan, menghentikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka memutuskan atau tidak melaksanakan yang Allah perintahkan, yaitu untuk menyambung silaturahmi misalnya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh, mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Ya. Sekarang kita baca tafsir ayat ke-27 ini secara singkat sesuai dengan kandungan isi kitab Mukhtasar Amsal ini. Ya. Halaman 42 dari kitab Mukhtasar Amsal, dan kita telah membacakan ayat ke-27 surat Al-Baqarah. Kita baca tafsirnya pada rekaman berikut ini.